لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang A'rab. A'rab itu Arab pedalaman, datang kepada Rasul seraya bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan atau ajari aku satu amalan yang bisa menyelamatkan aku dari azab kubur, dari padang mahsyar, dari yaumul mizan dan yaumul hisab, dan sampai melewati siratal mustaqim." Kemudian Rasul menjawab, qala, Rasulullah bersabda, yaitu la taghdab, janganlah kamu marah, kata Rasul, ala ahadin min khalqillah, janganlah kamu suka marah kepada salah seorang di antara kamu, salah seorang di antara saudaramu, tetangga maupun jamaah teman sejawat, satu orang pun, maka itu satu amalan yang bisa menghantarkan atau akan memberikan keselamatan di dalam akhirat atau di dalam kubur dan juga sampai melewati siratal mustaqim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini merupakan salah satu anugerah terbesar, anugerah yang sangat luar biasa. Kita dipertemukan kembali. Rasanya setelah tahun ini banyak sekali kita kehilangan orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang paling kita cintai. Tetapi ini merupakan qadarullah sebagai iktibar, pelajaran buat kita semua agar ibadah kita lebih bagus lagi, ibadah kita lebih khusyuk lagi, untuk semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sahabat Rasul yang bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah." Kalau yang tadi itu Bapak Ibu, ada orang Arab yang kepengen diajari satu amalan yang bisa menyelamatkan di alam kubur dan di alam akhirat kelak, maka kita hendaknya harus bisa memanage, bisa mengatur nafsu kita. Apalagi di bulan Ramadan, justru esensi, kualitas, bobotnya melaksanakan puasa ada di nafsu kita. Kalau nafsu kita tidak bisa dikekang, kalau tidak bisa dikendalikan seperti di luar Ramadan, maka khawatir puasa kita itu tidak berbobot, tidak bermakna. Bahkan sampai kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya
lapar dan haus saja. Ini jangan sampai kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah, puasanya orang yang hanya sekedar menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa saja, sementara amal ibadah puasanya tidak didapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua ini sahabat bertanya, ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang bisa menghantarkan aku ke dalam surganya Allah. Kemudian Rasul menjawab, husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak. Paling bagus-bagusnya akhlak. Kalau khalaqa, penciptaan, berarti makhluknya Allah, sekalipun itu hewan, tetapi kalau kita ada rasa belas kasihan, menyayangi, maka akan mendapatkan rahmat Allah. Tetapi kalau khuluq merupakan kalimat yang bermakna akhlak, berarti kalau kita baik akhlaknya, cantik akhlaknya, bagus akhlaknya, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa menjauhkan atau beritahu kepadaku, yaitu ciri-ciri orang yang masuk neraka. Kemudian Rasul menjawab, yaitu su'ul khuluq, orang yang jelek akhlaknya, orang yang buruk akhlaknya. Walaupun orang tersebut itu punya gelar dari mulai doktor, S1, S2, S3, bahkan SS-an yang lain, tapi kalau tidak punya akhlak, maka derajatnya hina dina, bahkan lebih rendah daripada hewan. Ini merupakan satu gambaran orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, bisa menguasai disiplin ilmu yang banyak, tetapi kalau akhlaknya tidak dipakai, maka derajatnya rendah di sisi Allah dan juga rendah di kalangan atau masyarakat pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang bisa menahan keinginan hawa nafsu amarahnya, dan juga bisa berbuat atau bisa berakhlak yang mulia, yang baik, sehingga kita bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.